Dapat nasi kotak nggak nih? Oke, yang dari Undri. Kalau di jurusan Amanda Bintang, NIM 128 18003. Ada Muhammad Haikal Fikri, NIM 128 18008. Ada saya sendiri, Meliana Auranda, NIM 128 18029. Dan teman saya, Rebecca Triksi Andriana, NIM 128 18041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, di sini aku Meliana Auranda, NIM 128 18029 bersama temanku. Dengan aku, Rebecca Triksi Andriana, NIM 128 18041. Jadi di sini kita sebagai moderator pada talk show atau diskusi tentang bincang malam bersama mahasiswa meteorologi 2018 ITB untuk memenuhi UTS dari mata kuliah agrometeorologi. Oke, namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Meliana Auranda, NIM 128 18029 dari Meteorologi 2018. Kenalin Rebecca, bisa dipanggil Beka, anak Metel 18 juga. Hai Beka. Halo teman-teman semua, kenalin aku Haikal, aku juga meteorologi 2018. Salam kenal ya teman-teman. Kenalin semua, aku Jessica, sama dari meteorologi 2018 juga. Nah kan kita udah kenalan nih, boleh nih satu-satu yang ada di room ini kenalan juga biar kita saling kenal. Dari aku dulu ya. Hai semua. Halo, Olivia. Halo, Halo. aku kira teman-teman bisa panggil aku Olive, aku dari USUS Stambu 18, angkatan 18. Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Thank you. Halo, Olivia. Lanjut, siapa lagi nih, Bek, yang kita panggil Bek? Siapa nih? Yang ini deh, kayaknya cuma ada satu cowok di sini. Oke, yang cowok dulu. Silahkan. Oke, perkenalkan nama aku Kemal Komala dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, angkatan 2019. Terima kasih. Halo Kemal. Hai Kemal. Perkenalkan, nama saya Artika Ria Savitri dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, angkatan 2018. Halo, Ben. Hai Tika. Boleh dong dari ini teman aku dong. Cika nggak mau kenalan diri nih, Cika. Halo semua, namaku Selika, tapi kalau BK manggilnya Cika, dari IPB, angkatan 2018, Ilmu dan Teknologi Pangan. Kebetulan kakak tingkatnya Kemal. Terima kasih. Halo Cik. Siapa nih tinggal? Gita nih, Gita Bek. Oh iya, Gita kita suruh nih. kenalan tinggal. Gita. Halo, kenalin nama aku Gita dari Unpad angkatan 2018. Dari Unpad. Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Terakhir nih dari Hana Shiva. Silakan kenalan. Oke, maaf ya telat teman-teman. Oke, jadi selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Shiva Salsabila Hasibuan, biasa dipanggil Hana dari Agroekoteknologi Universitas Brawijaya. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Oke, lanjut BK. Nah, jadi pada malam ini tuh kita ada 4 topik bahasan nih. Jadi kita pengen tahu berapa pentingnya sih informasi cuaca dan iklim ini di tiap jurusan, apakah ada hubungannya atau enggak sih sebenarnya. Terus kita juga pengen diskusiin mengenai penentuan tipe pola hujan, awal musim, dan jenis tanaman yang sesuai juga. Oke, teman-teman. Jadi di sini pernah nggak sih sebelum kita masuk ke materi, jadi pernah nggak sih kalian terkendala dengan masalah cuaca?
Jadi berikut saya lampirkan contoh-contoh dari hasil asli gitu dari teman-teman saya tentang gangguan cuaca yang menghambat pekerjaan mereka, terutama ketika berkuliah. Ini ada dari data nih, kumpul buat keberangkatan makrabnya dikubuskan ya, tapi hujan, gimana dong gitu. Lalu ada, apakah jadi ujian? Hujan petir nih di ITB, kamu udah bawa baju, baju apa? Baju ganti. Jadi sering kali cuaca ini mengganggu kegiatan atau aktivitas kita di kampus ataupun di tempat-tempat lainnya. Lanjut. Next. Rumah hujan deras banget, hujan anjir gede nggak bawa payung. Nah sampai mau kuliah pun kadang terhambat atau mau rapat juga terhambat karena masalah cuaca. Lanjut. Nah, khusus untuk dunia pertanian ataupun agro-agroan, di sini sebenarnya cuaca juga sangat berpengaruh. Yang pertama itu bisa terjadi ketika datang musim kemarau. Ketika seorang petani tidak memperhitungkan aspek dari cuaca, maka dia akan bisa menimbulkan dampak bagi lahan pertaniannya. Contohnya kekeringan atau lanjut. Nah, selain itu juga sebenarnya dari cuaca ini juga dapat mengganggu kualitas dari hasil tanaman tersebut. Bisa jadi tersedia bagi ketahanan pangan nasional karena hasil yang diberikan oleh para petani tidak sesuai atau tidak berkualitas untuk dipasarkan ataupun diolah kembali. Lanjut. Nah, berikut ada foto tentang daun dari suatu tanaman ketika terdampak dari perubahan iklim. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, secara berdasarkan dari penelitian Pak Bayong pada tahun 1999, maka pola curah hujan di Indonesia dibagi atas menjadi 3, yaitu pola curah hujan monsun, yang kedua ekuatorial, dan yang ketiga itu lokal. Nah, untuk pola curah hujan monsun sendiri, yaitu pola hujan yang bersifat unimodial atau satu puncak musim hujan, dengan musim hujan pada bulan DJF, Desember, Januari, hingga Februari, dan musim kemarau pada bulan JJA, Juni, Juli, dan Agustus. Sedangkan pada tipe ekuatorial yaitu terdapat 2 puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun itu termasuk kriteria musim hujan. Akan tetapi tipe ekuatorial itu memiliki 2 puncak musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan Maret dan pada bulan Oktober. Nah, yang ketiga yaitu tipe curah hujan lokal, yaitu kebalikan dari monsun tipe, yaitu memiliki pola curah hujan berbentuk satu puncak hujan, akan tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan monsun. Next. Nah, bagaimana sih kita menentukan penentuan awal musim? Yaitu penentuan awal musim yang telah ditentukan menurut BMKG sendiri, yaitu kalau kita untuk menentukan musim hujan sendiri, yaitu pada bulan normal musim hujan terdapat 1 dasarian dengan jumlah curah hujan besar dari 50 mm. Nah, di mana dasarian sendiri itu dasarian 1 dari tanggal 1 hingga 10, dasarian kedua tanggal 11 hingga 20, dan dasarian ketiga itu tanggal 21 hingga akhir bulan. Nah, untuk penentuan musim hujannya sendiri yaitu apabila suatu dasarian dengan jumlah hujan lebih besar dari 50 mm, kemudian diikuti dengan 2 dasarian berikutnya, sehingga total 3 dasarian tersebut melebihi dari 150 mm, maka awal musim hujan tersebut yaitu jatuh pada dasarian pertama dengan curah hujan lebih besar sama dari 50 mm. Sedangkan pada musim kemarau, yaitu kebalikan dari musim hujan. Maksudnya itu apabila dengan dasarian pertama dengan
dasarian dengan jumlah hujan kecil dari 50 mm, kemudian diikuti dengan 3 dasarian berikutnya dengan total lebih kecil dari 150 mm, maka awal musim kemarau adalah dasarian pertama dengan kecil sama dari 50 mm. Next. Nah, kan tadi ada kita lihat dari tiga tipe pola hujan itu terdapat grafik gitu kan di misalnya pada pola atau tipe monsun itu ada grafiknya di akhir tuh naik, terus di Januari juga naik gitu kan, terus pola ekuatorial juga ada 2 puncak curah hujan, dan yang ketiga itu pola hujan lokal itu ada 1 puncak hujan yang di tengah. Dari mana sih grafik itu didapat? Nah, pada kali ini kami menggunakan dari data Ogimet yang diolah per dasar curah hujan, datanya itu dikumpulkan per dasarian. Next, lanjutnya. Oke, selanjutnya untuk penentuan jenis tanaman. Nah, kalau misalnya untuk klasifikasi iklim itu secara klasifikasi iklim itu ada 2 teori, ada secara genetik sama ada secara empirik. Nah, kalau misalnya secara genetik itu lebih kayak secara luas aja, nggak ke apa ya, nggak secara, maksudnya nggak secara akurat banget, nggak teliti gitu. Jadi kalau misalnya genetik itu dia cuman ada di iklim, pembagiannya itu iklim tropik, terus habis itu subtropik sama iklim kutub. Nah, terus kalau misalnya yang empirik itu ada 3, ada yang klasifikasi Köppen, Smith-Ferguson, sama klasifikasi pakai Oldeman. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu makainya Oldeman. Jadi apa itu sih iklim Oldeman? Iklim Oldeman itu adalah iklim yang merupakan klasifikasi yang didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut. Nah, klasifikasi iklim Oldeman ini tergolong klasifikasi yang baru di Indonesia, bahkan di beberapa hal tuh masih merupakan diskusi mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Namun, klasifikasi ini tetap berguna untuk keperluan praktis klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan Indonesia. Oldeman membuat sistem baru di dalam pengklasifikasian iklim yang dihubungkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim hujan. Lalu untuk manfaat iklim Oldeman, jadi klasifikasi iklim Oldeman ini diarahkan kepada tanaman-tanaman pangan seperti padi dan juga golongan palawija. Dibandingkan dengan metode pengklasifikasian iklim yang lainnya, metode ini sudah lebih modern karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah iklim Oldeman ini kayak lebih apa ya, bisa dibilang lebih spesifik gitu, lebih lebih teliti, lebih dalam gitu untuk penelitiannya. Kalau misalnya kayak Smith-Ferguson itu kayak kalau untuk perhitungannya itu lebih luas untuk jangkauan penghitungan si bulan basah, bulan lembab, sama bulan keringnya gitu. Terus untuk klasifikasi Oldeman, tipe bulannya itu ada 3, ada bulan basah, bulan lembab, sama bulan kering. Nah, bulan basah itu untuk curah hujan bulanannya yang lebih dari 200 mm, untuk bulan lembab itu 100 sampai 200 mm, lalu bulan keringnya itu kurang dari 100 mm. Lalu, untuk tabel pembagian iklim Oldeman itu ada 5 tipe utamanya, jadi A, B, C, D, E. Terus dengan jumlah bulan basah yang berurutan itu lebih dari yang A itu lebih dari 9, yang B 7 sampai 9, yang C 5 sampai 6, yang D 3 sampai 4, dan yang E kurang dari 3. Nah, terus untuk subdivisinya itu ada 1, 2, 3, 4. Terus untuk jumlah bulan keringnya itu kalau untuk yang A kurang dari 2, yang B 2 sampai 3, yang C 4 sampai 6, yang D lebih dari 6. Jadi kalau ini akan diturunin lagi gitu. Jadi kayak ada A1. Nah, tadi kan ada yang kolom A, ada yang kolom subdivisinya 1, 2, 3, 4. Nah, A1, A2, berarti dia yang bulan basahnya banyak dan bulan keringnya tuh sedikit gitu. Jadi sistem pertaniannya itu cocok untuk padi dengan produksi rendah karena radiasi matahari yang rendah. Jadi terus pola tanamnya itu padi atau padi palawija.
Terus begitu juga dengan seterusnya. Jadi karena tadi kan dari A sampai E itu kan kayak bulan bahasanya semakin lama semakin menurun. Terus subdivisinya dari 1 sampai 4 makin ke bawah, makin ke angka 4 itu dia bakal makin hujannya makin sedikit gitu. Jadi A1, A2 jadi perhitungan iniannya untuk semakin ke bawah gitu angkanya juga itu juga ngaruh jadinya semakin kecil juga. Terus sampai ke yang E di mana hanya dapat ditanami palawija 1 kali dengan pola tanamnya hanya palawija saja. Oke, lanjut. Nah, kalau berdasarkan yang temen aku barusan ceritain tuh kan klasifikasinya tuh kayak dikhususin kayak buat tanaman padi, palawija gitu kan. Emang wajar sih, soalnya di kita juga di Indonesia kebanyakan kan sumber pangannya tuh dari padi yang dihasilin jadi beras gitu kan. Emang kebutuhan utama buat bahan pokok orang Indonesia tuh padi. Nah, tapi tuh kita sering juga nih dengar kalau misalnya di berita tuh kayak gara-gara kekeringan yang terlalu panjang, El Nino gituan tuh sering kali tuh si petani malah gagal panen. Dan itu tuh kerugiannya tuh cukup besar sih. Jadi berimbas di petaninya, tapi di kitanya juga pasti berimbas. Soalnya kita kan membutuhkan para petani itu untuk mendapatkan bahan pokok kan. Nah, dari situ tuh Kementerian Pertanian tuh mulai mengembangkan sistem KATAM ini, yaitu pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi spasial dan tabular tentang prediksi musim, awal waktu tanam, pola tanam, luas tanam potensial, wilayah rawan kekeringan dan banjir, rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk, dan varietas yang sesuai berdasarkan perakiraan iklim itu. Nah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ini tuh udah dari tahun 2007 mulai menyusun kalender tanam buat petani ini. Tapi kan kadang tuh kalau dari kitanya sendiri, kita tahu sendiri kalau misalnya kadang susah menyalurkan informasi gitu. Walaupun sistem KATAM ini harusnya tuh lebih gampang karena dia tuh kan mengambil datanya tuh banyak ya. Maksudnya sumbernya tuh dari ada Balai Besar Penelitian Padi, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Badan Penelitian Teknologi Pertanian, terus ada Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Nah, itu tuh dari sumber-sumber itu kan dirangkum tuh sebenarnya. Udah ada, bahkan ada bukunya dan ada aplikasinya juga. Terus tuh kalau misalnya di aplikasinya kan mereka tuh ada ngasih 2 metode gitu. Kayak kalau buat di HP. Jadi tuh petani bisa nge-SMS. Nanti dari SMS-nya dikasih tahu sama si si pemerintahnya, si pemegang KATAM-nya ini. Buat kayak kebanyakan dosisnya tuh berapa banyak, kebutuhan pupuknya berapa banyak. Nah, itu yang perlu kita lebih sosialisasikan lagi nih. Mungkin sistem KATAM ini tuh masih belum terlalu diketahui sama para petani. Nah, jadi kalau itu buat dari kami inginnya tuh kalau misalnya mengenai pertanian itu lebih cepat disebarkan. Soalnya dari sistem KATAM ini juga didasarkan dari data asli kan tentang iklim yang beneran terjadi dari BMKG pun ini juga termasuk kan. Nah, jadi itu aja sih. Oke, teman-teman. Jadi, tadi kita udah maparin nih penjelasan mengenai 4 topik bahasan kita tadi. Benar nggak, Bek? Bener. Kan udah banyak banget tuh dari awal kita kayak ngomongin tentang, aduh sulitnya tuh kalau misalnya ada hujan dan sebagainya. Selanjutnya apa, Ra? Nah, tadi kan kita udah kita udah ngasih tahu pentingnya informasi cuaca, terus gimana sih kita mengolah data-data tersebut, terus kita juga udah ngasih tahu gimana caranya buat menghasilkan suatu produk yang bernama KATAM tadi. Nah, di sini sekarang kita mau tanya-tanya jawab nih atau diskusi sesuai judul kita tadi, bincang malam bersama kita dan teman-teman. Jadi kita mau nanya dari mana dulu nih, Bek? Nah, pertanyaan buat ini teman-teman nih.
kalau misalnya tadi kan udah kita paparin nih, sebenarnya di jurusan kalian masing-masing tuh ada nggak sih mata kuliah yang mempelajari ilmu tentang cuaca atau iklim gitu? Oke, kita minta dari apa dulu nih? Dari ini deh, yang dari Unri. Oke, yang dari Unri. Gimana nih? Kalau di jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau, kami sih ada mata kuliah yang membahas tentang iklim dan juga cuaca di pertanian. Itu contohnya mata kuliah klimatologi dasar dan agroklimatologi. Contoh penerapan ilmunya itu seperti kami membuat greenhouse dan membuat naungan untuk menyimpan bibit-bibit tanaman. Menarik banget tuh, Ra. Kita kayak baru tahu juga kalau misalnya buat yang Keren teknologi banget. pertanian, mereka bahkan mencoba bikin greenhouse. Coba kalau yang lain nih, dari USU. Dari mana, Bek? Oke, dari USU. Mana nih dari USU? Kalau dari jurusan aku kan kebetulan aku jurusan ilmu dan teknologi pangan. Jadi memang dihususkan untuk pengolahan diversifikasi pangan bagi bahan pangan yang sudah dipanen gitu loh. Jadi bukan bagaimana kami mengelola hasil panen tersebut saat masih di ladang istilahnya, masih di dalam lahan pertanian. Jadi di jurusan aku itu nggak ada mata kuliah mengenai cuaca dan iklim. Karena memang bukan arahnya ke situ. Tuh. Oke, mantap. Lanjut, Bek. Kemana lagi nih, Bek? Dari IPB ini kan ada 2, siapa tahu ada beda pendapat. Oke, boleh nih. Celica dulu nih, Celica. Dari aku ya, kalau di IPB sama seperti yang tadi dijelasin sama Olivia juga, karena memang ilmu dan teknologi pangan itu lebih ke post harvest ya. Jadi kita nggak terlalu mengakrabkan diri dengan apa yang terjadi di ladang gitu. Jadi kalau setahu aku juga dari semester 1 sampai nanti lulus tuh nggak ada tentang iklim dan meteorologi dan begitu-begitunya, kita tidak mendapat mata kuliah itu. Oke. Coba berarti terakhir yang Thank dari you, Celica. UB. Dari UB nih. Gaskan. Oke, jadi dari agroekoteknologi UB sendiri tuh ada itu malah matkulnya tuh ada waktu aku maba. Jadi di semester itu ada matkul klimatologi. Nah, itu tuh matkulnya ya pastinya berhubungan dengan agroklimat lah pastinya. Dan di situ juga kami bahkan di semester 1 itu ada juga kunjungan ke BMKG Karangploso Malang. Nah, di situ juga kami langsung deh ngeliat di situ. Nah, terus emang perlu banget sih di agroekoteknologi sendiri itu adanya klimatologi ini, dan bahkan nanti untuk di peminatan nanti di semester 6 nanti itu ada juga untuk yang mau masuk ke peminatan klimatologi yang sendiri tuh ada. Jadi emang penting banget untuk di adanya klimatologi gitu sih kalau dari UB sendiri. Oke. Baru tahu, Bek. Dari yang kita dengar tadi dari UB sama Unri ya, yang lebih kena gitu ya tentang ilmu tentang cuacanya. Jadi kalau menurut kalian nih, dari skala 1 sampai 5 deh, itu kalau menurut kalian sendiri tuh seberapa penting tuh kalau misalnya di jurusan kalian buat yang UB sama yang Unri? Siapa duluan yang jawab? Oke, dari Unri nih. Oke, dari UB. Silahkan. Unri dulu deh. Boleh. UB dulu aja. Santai. Oke. Jadi kalau di rate ya 1 sampai 5 itu pastinya 5 deh kok dari aku sendiri, karena emang relate banget ya, pastinya tuh relate banget kayak dari curah hujan, dari radiasi matahari, terus sama kayak ke hama itu juga pasti berhubungan banget kan, kayak misalnya kayak dan penyakit tanaman juga, kayak kemarin tuh
di semester lalu kemarin ada praktikum bawang merah. Nah, jadi situ emang kelihatan banget hasilnya waktu ditanam di musim yang nggak tepat. Nah, praktikum itu memang benar-benar gagal. Jadi emang benar banget, perlu banget. Dan emang masalah kita di pertanian untuk di Indonesia sendiri itu emang masalah masih ketahanan pangan. Dan itu masih banyaknya di kayak banyaknya petani yang masih gagal panen. Dan itu masalah salah satunya itu adalah cuaca. Seperti itu. Maka penting banget menurut aku. Aku kasih rate 5. Gitu, teman-teman. Oke, Makasih, Hana. mantap. Boleh nih yang Unrik, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya ya ratingnya itu 5, sangat penting. Karena iklim dan cuaca itu juga menentukan pola tanam, rotasi tanam, jenis tanaman apa yang akan dibudidayakan pada periode tersebut. Di agroteknologi juga melakukan budidaya tanaman itu juga memperhatikan syarat-syarat tumbuh pada tanaman yang akan ditanam. Itu seperti syarat tumbuhnya itu seperti curah hujan, ketinggian tempat yang cocok untuk ditanam, sama suhu yang optimal untuk pertumbuhan tanamannya, dan juga kelembaban udaranya. Terima kasih. Oke, Bek. Keren banget. Makasih, Ria. Nah, tapi Bek, sebelum itu Bek, kayaknya nih saya mau dengar dari Kemal nih. Walaupun Kemal jurusannya teknologi pangan ya, tapi kayaknya punya pandangan yang berbeda nih sepertinya. Gimana nih Kemal? Apakah di jurusan kamu itu memiliki kaitan dengan cuaca, dan kalau misalnya ada, di rate tuh berapa kira-kira? Kalau dari aku sendiri sih benar-benar sependapat ya sama Kak Selika, karena kan emang Kak Selika sendiri senior aku gitu, dan dia lebih paham. Tapi kalau sejauh yang aku pelajarin juga dan aku lihat dari mata kuliah ke depannya, itu emang belum ada kalau soal iklim atau cuaca. Tapi kalau misalkan kita mau, kalau di IPB sendiri, kalau misalkan kita mau ambil mata kuliah yang lain gitu, misalkan mata kuliah antar departemen, nah itu mungkin kita bisa kayak pelajari lebih lanjut mengenai misalkan kalau kita mau pelajari tentang iklim lebih lanjut atau meteorologi lebih lanjut, cuaca lebih lanjut, itu bisa kita ambil lagi kayak 2 atau 3 SKS itu kita bisa ambil gitu. Gitu sih, Kak. Oke, keren banget. Tapi Bek, sebelum itu aku jadi penasaran nih sama anak-anak teknologi pangan. Nah, dari teman-teman Olivia, Selisa, maupun Kemal, kira-kira emang kalian gimana sih belajarnya gitu? Soalnya aku masih tahu secara luar aja nih. Gimana teman-teman? Ada yang mau jawab nggak? Yang dari teknologi pangan. Teknologi atau teknik ya, teman-teman? Mohon maaf. Gimana, guys? Ya nih kayak apa ya, kan teknologi pangan emang ngurusin setelah harvest-nya tuh kayak apa, tadi ngomongnya post harvest kan, tapi tetap aja tuh kayak kalian nggak, kayak kan kalian butuh harvest-nya juga kan, jadi apa kalian ada punya pandangan lain gitu, apa gimana nih? Ceritain dong kayak gimana sih kalau teknologi pangan tuh ngapain sih? Kalau dari aku ya, atau ya udah, kalau misalnya dari pandangan aku sendiri, sebenarnya untuk mengenai tentang iklim itu khusus untuk teknologi pangannya itu sebenarnya memang sangat-sangat tidak disentuh, karena teknologi pangan itu lebih ke kayak kalau kalian tahu membuat inovasi produk makanan yang baru. Nah, simpelnya gini nih, kalau kalian pernah mendengar Indomie rasa rendang, nah itu yang ngerjain tuh kita, itu kayak gitu. Atau enggak kayak inovasi apalagi ya, kalau yang baru tuh dari kopi kan, yang paling terkenal tuh sekarang kopi. Nah ternyata tuh nggak cuma dari bijinya aja yang bisa dipakai, ternyata dari daun sama dari kulit buahnya juga bisa dijadiin teh kayak gitu. Terus selain itu lebih ke ketahanan pangan, kayak ini makanannya ada mikrobnya kayak gimana, harus diapain, kayak gitu. Lalu dengan bermain juga dengan yang namanya evaluasi sensori, itu kayak rasa ini tuh berpengaruh nggak sih sama kondisi psikis kamu, kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya kamu minum teh,
kalau misalnya gelasnya warnanya merah, dia bakal bikin psikologis kamu tuh seperti apa. Itu juga kami mempelajari kayak gitu sih. Sebagian besarnya sih seperti itu garis besarnya. Mungkin kalau sama yang lain mau ditambahin boleh. Gimana yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Ya, aku Oke nih dari Olivia. Dari rekan Selika ya tadi panggilannya. Tambahannya juga kalau misalnya dalam teknologi pangan, berhubung sebenarnya teknologi pangan itu kan memang hasil panen yang maksudnya yang udah diterima gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang cuaca, kan bakal berpengaruh juga ke hasil panen. Nah, bagaimana caranya hasil panen yang akan kami terima, yang akan kami olah itu, yang mungkin nilai gizinya itu berkurang akibat cuaca dan lain sebagainya, atau dia mungkin berkurang kualitasnya ataupun kuantitasnya, itu bisa kami olah menjadi diversifikasi pangan yang lebih baik gitu. Itu salah satunya juga. Jadi kalau berbicara tentang cuaca itu sangat berpengaruh dengan bahan pangan, namun tidak secara konteks berpengaruh terhadap jurusan. Kemudian berhubung bahan pangan itu kan merupakan, apalagi yang hasil panen itu kan merupakan bahan yang mengandung kadar air yang tinggi. Jadi kalau misalnya bahan pangan yang memiliki kadar air yang tinggi itu sangat cepat terkontaminasi oleh kerusakan mikroba dan mikroorganisme lainnya. Jadi bagaimana caranya kami sebagai mahasiswa jurusan teknologi pangan untuk mengantisipasi kerusakan tersebut dengan adanya diversifikasi pangan, pengolahan hasil teknologi pangan, itu diharapkan bagaimana bahan pangan itu sampai ke tangan konsumen, tangan kita sebagai yang akan mengkonsumsi bahan pangan tersebut baik dalam bahan mentah, bahan setengah jadi ataupun produk yang lebih berkualitas itu dapat kita konsumsi baik secara gizinya juga terpenuhi, secara kuantitasnya juga merata dan ketahanan pangan dapat tercapai gitu. Thank you. Oke. Keren banget ya, Bek. Ternyata teknologi juga. pangan. Kita jadi tahu juga kalau misalnya mungkin emang nggak secara langsung tuh nyentuh sih ke jurusan mereka, tapi tetap aja ada dampaknya sih dari hasilnya sendiri kan ya. Iya, bener, Bek. Sekarang kenapa, Bek? Sekarang mau gimana dulu nih, Ra? Sepertinya waktunya itu kalau misalnya kita pertanyaan baru kayaknya kepotong nih, Bek. Jadi mungkin kita ganti link dulu kali ya. Sebelumnya maaf ya teman-teman, soalnya kita juga nggak punya Zoom berbayar. Iya, Jadi terus harus emang direkam. Tapi tadi aku tertarik sih, Bek, sama yang katanya rasa-rasa tentang psikologi juga gitu kan. Oh, iya, soalnya aku baru denger nih. Ternyata teh pucuk itu sekarang ngeluarin rasa teh, maksudnya ngeluarin teh tapi rasanya kopi, Bek. Soalnya aku pernah baca nih, pernah lihat ada selebgram yang endorse. Berarti itu pekerjaan teman-teman dari teknologi pangan. Oke. Tadi kan kita udah nanya tentang seberapa pentingnya sih sebenarnya iklim gituan, iklim dan cuaca di jurusan masing-masing kan. Nah, sekarang kita pengen tahu kalau misalnya nih, kalau menurut kalian tuh pertanian di Indonesia udah memaksimalkan nggak sih kayak data tentang cuaca sama iklim gitu? Gimana nih dari UB? Oke, kalau untuk di kita sendiri ya di petani khususnya ya, sebenarnya itu emang kita tuh kan iklimnya termasuk bagus ya, tropis gitu. Jadi kan tanah kita juga subur sebenarnya. Tetapi masalahnya emang kayak petani kita tuh belum melek lah sama yang namanya tentang iklim seperti ini. Jadi emang perlunya adanya penyuluhan pertanian seperti itu emang masih perlu dilakukan karena emang penting banget. Jadi sebenarnya karena sebenarnya banyak komoditas kita itu yang kayak salah waktu tanamnya. Jadi sehingga itulah gagal panen tadi. Jadi itu emang penting banget sih sebenarnya untuk ada yang seperti itu dan emang relate banget sih emang harusnya. Itu sih kalau dari aku sendiri. Oke, ternyata penting, Bek. Iya. Kalau misalnya ini emang mungkin butuhnya tuh penyuluhan ya sebenarnya, Ra. Biar nggak ada yang naro atau nanam tanaman tuh di waktu yang nggak tepat gitu. Kalau misalnya menurut
Ria nih, gimana? Gimana nih artikel? Kalau menurut saya ya belum maksimal ya, karena masih banyak juga petani yang menanam itu asal tanam aja, dia nggak memperhatikan beberapa iklim dan cuaca juga gitu kan. Dan salah satunya itu penyebabnya karena pendidikan petani itu masih rendah ya rata-rata di Indonesia ini. Dan juga penyuluhan pertanian di Indonesia ini masih kurang ya, apalagi yang ke desa-desa. Mereka tuh melakukan penyuluhan, tapi tidak rutin gitu, sehingga para petani ini juga kurang paham gitu masalah iklim-iklim yang ada di Indonesia ini. Itu sih menurut saya. Oke, berarti Bek perlunya sosialisasi yang sustain sepertinya Bek. Iya, harus dilakukan secara berkala biar petani pun nggak langsung lupa gitu kali ya, Ra. Nah, Benar. kalau mungkin bisa dilanjut nih, kalau kayak tadi kan Olivia cerita nih, kalau misalnya kita kan Olivia kan ngolahnya tuh dari pangan yang dihasilin tetap dari petani kan, bisa dimodifikasi gitu kan, biar dapat hasil yang bagus tuh. Itu gimana tuh caranya? Boleh diceritain nggak? Iya, sebelum dilakukannya diversifikasi pangan, sebelumnya itu harus diketahui dulu apa kandungan gizi, komposisi apa yang terdapat di bahan pangan tersebut, sehingga nantinya produk yang dihasilkan itu selain dia nanti menjadi produk yang baru, tapi nilai gizinya diharapkan juga tidak berkurang gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih contohnya kayak tepung mokaf, kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar tepung mokaf. Jadi tepung mokaf itu merupakan tepung yang bisa dijadikan substitusi dari tepung terigu gitu. Jadi kan seperti kita ketahui kan tepung terigu itu kan dari gandum ya. Gandum kita di Indonesia itu masih diimpor, masih impor gandum dari luar negeri. Kita masih menjadi negara pengimpor gandum. Nah, bagaimana caranya agar tepung terigu tersebut digantikan secara 100% ataupun sebagian disubstitusikan terhadap suatu produk dengan bahan yang memungkinkan Indonesia sendiri bisa menghasilkannya secara berkala gitu, sustain, bahkan mungkin melimpah gitu di Indonesia. Jadi tepung mokaf ini merupakan tepung yang berasal dari modifikasi dari pati ubi kayu. Nah, itu bukan hanya dari pati ubi kayunya aja, tapi ada dilakukan fermentasi juga di pati ubi kayu tersebut. Nah, ciri khas terus kekentalan, viskositas dan nilai gizi yang terdapat di tepung mokaf itu ternyata mendekati dari tepung terigu gitu. Jadi tepung mokaf sendiri udah bisa dijadikan produk pangan kue, roti, sebagaimana produk hasil tepung terigu lainnya. Jadi sebelumnya itu ya memang harus diketahui dulu apakah nilai gizi di dalam bahan penghasil tepung mokaf ini sama dengan nilai gizi yang akan dihasilkan dari tepung terigu, which is itu adalah gandum, itu apakah memang akan menghasilkan produknya nanti kurang lebih sama atau seperti apa, itu memang perlu diteliti lebih lanjut gitu. Kurang lebih intinya seperti itu. Makasih Olivia buat penjelasannya. Jadi baru tahu juga sih kalau buat aku kayak kita ternyata masih ngimport buat tepung terigu aja. Kirain kita berlimpah gitu kalau buat bahan-bahan lain. Kalau dari Celika atau Kemal gimana? Ada yang mau ditambahin nggak? Gimana nih, Celika atau Kemal? Dari Kemal mungkin, aku udah banyak ngomong soalnya dari tadi. Oke, Kemal. Gimana Kemal? Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kurang lebih udah sama kayak Kak Olivia sendiri, karena emang dari jurusan kita kan udah sama. Paling sih kalau misalkan ini lebih ngebahas soal pemanfaatan dari hasil panennya dari pertanian itu sendiri, karena bisa dibilang kalau mungkin bisa dibilang kayak 50% dari hasil pertanian kita itu udah diolah dengan baik. Nah, tapi ada beberapa misalkan petani-petani yang emang mungkin kayak
wilayahnya itu wilayah tempat tinggal atau tempat dia bekerjanya itu sangat terpencil, sangat bisa dibilang apa ya, pelosok kayak gitu. Nah, itu kan kurang tersentuh oleh misalkan atau pemerintah atau mungkin kayak organisasi atau kelompok masyarakat yang memang berusaha untuk sosialisasi ke mereka sebenarnya hasil panen dari pertanian itu tuh akan sangat baik kalau misalkan diolah terlebih dahulu karena akan meningkatkan dari nilai ekonominya sendiri. Misalkan kalau misalkan kayak dari padi sendiri, padi kan kalau misalkan dijual dengan berasnya saja itu kan kurang, bisa dibilang apa ya, terlalu murah gitu. Nah, mungkin kita bisa olah kembali dengan produk-produk yang lainnya. Dan itu kalau saya lihat belum terlalu dapat tujuannya gitu. Nggak terlalu banyak petani yang bisa menghasilkan produk olahan-olahan dari pertanian tersebut. Menurut aku sih gitu, Kak. Oke, thank you Kemal. Nah, jadi kira-kira nih, kan tadi udah bercerita tentang pengolahan-pengolahan. Kira-kira hasil-hasil dari pertanian itu sudah terolah cukup baik belum di Indonesia sendiri? Kalau boleh kasih rating 1-5 dan alasannya gimana nih? Mungkin bisa dari Celica dulu kali ya, Beb? Iya, boleh banget tuh. Kalau dari aku, jujur, kalau yang dari aku lihat sendiri ya, dari pendapat aku pribadi itu masih 2-3. Karena yaitu petani itu masih banyak, kalau aku bilang namanya harvest waste gitu. Jadi dari hasilnya, misalnya dari hasil satu kebun itu harusnya kita bisa idealnya nih ya 100%-100%-nya keolah gitu sampai jadi produk. Nah ini karena ada waste yang gagal panen lah atau yang dari 100%-nya itu jatuh-jatuhnya cuma bisa sampai 60-70%. Kenapa? Karena satu, petani juga kurang paham mengenai apa yang mereka tanam. Masih banyak yang seperti itu. Karena ini aku cerita sekalian karena background orang tua aku juga di bidang agro kan, karena di bidang pertanian juga. Nah, mereka sering, dan yang mereka hadapi adalah para petani masih sering kayak, oh gue taunya cara nanamnya tuh kayak gini, udah kayak gini aja terus gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa memberitahukan ke mereka, kalau secara ilmu tuh kalau kayak gini hasilnya bisa lebih baik. Jadi misalnya lu ngebibitin seminggu berapa kali, ngebibitin apa sih namanya, nyiram, ngasih pupuk seminggu berapa kali gitu kan. Dari dulu sampai sekarang dari bapak gua katanya dia cuma ya 6 kali lah berapa kali. Padahal kalau misalnya, ini gue nggak tahu ya, ini sebenarnya aku nggak tahu, ini dari pendapat misalnya entah ternyata yang lebih bagus adalah cuma 3-4 kali aja seminggu, nggak usah sampai 6 kali kebanyakan kayak gitu. Itu satu. Terus kalau dari menurut aku yang waste tadi itu adalah kayak dari satu komoditas tuh nggak semuanya dipakai. Jadi kalau kayak tadi yang aku bilang tentang kopi, biji aja terus, biji kopi aja terus. Padahal dari yang lain juga bisa diolah gitu. Kayaknya aku kasih 3. Oke, keren banget Celica. Iya, makasih buat jawabannya Celica. Boleh nih kalau dari Olivia ada yang mau ditambahin nggak? Kalau misalnya dari Olivia, berapa nih skalanya kalau misalnya menurut kamu? Dan alasannya? Ya, kalau dari aku itu, aku kasih rate mungkin 3-4. Kalau tadi siapa namanya? Celica itu tadi kan 2-3, aku mungkin 3-4. Kenapa? Karena kalau aku lihat secara pribadi ya, udah ada teknologi pengolahan hasil pertanian itu menurut aku, apalagi di bidang yang aku lihat ini misalnya di dalam bidang coklat gitu. Itu udah cukup baik bukan berarti sempurna gitu, bukan sangat baik. Aku lihat udah ada pengolahan diversifikasi di dalam, misalnya kalau coklat ini kan dia ada pulpnya juga. Sebelum dia mau diolah itu ada pulp gitu. Yang dimana pulpnya itu biasanya dibuang. Nah, ternyata pulp coklat itu bisa dijadikan bahan pangan lainnya yang mungkin bisa disubstitusi dengan pulp dari kopi yang mungkin dibahas sempat di-mention oleh Celica tadi mengenai kopi. Kalau misalnya tadi dibilang kopi itu yang diambil bijinya aja, ternyata pulp kopi itu juga mulai sekarang udah dibudidayakan orang menjadi campuran di pulp coklat gitu. Nah, mungkin
setiap apa namanya, pemahaman mengenai hal itu mungkin belum terlalu tersebar gitu kan. Jadi aku ngasih rating 3-4 itu menurut aku. Dan kalau misalnya secara umum itu aku lihat juga sekarang petani-petani ini juga udah mulai mengerti karena udah ada gadget. Walaupun nggak semua petani itu memakai gadget, tapi di lingkungan yang pernah aku kunjungi itu ternyata mereka sedikit banyaknya udah mengerti gitu loh, apa yang menjadi hal yang baik di dalam produk pangan itu dilihat dari Google. Nah, itu mereka udah mulai mengerti juga bagaimana cara mengelolanya, disimpan di gudang mana cocoknya, misalnya di batu bata atau ditutup sama tanah liat dan lain sebagainya. Aku lihat udah cukup mumpuni. Dan dosen aku kebetulan juga memang dia latar belakangnya juga petani yang punya kebun dan memang diolah langsung oleh dia sendiri. Jadi menurut aku 3-4 aku ngasih rate-nya. Kasih Olivia buat jawabannya. Jadi kalau misalnya ini mungkin emang belum merata aja kali ya, yang apa yang dilihat dari Celika sama yang dilihat Olivia tuh mungkin masih berbeda sih ya. Emang masih belum merata buat di Indonesia tuh pertanian tuh di beberapa daerah mungkin kalau yang terpencil masih terlalu apa ya, tradisi yang dulu yang masih dipakai kali ya kalau disebutnya. Nah, kalau dari Kemal sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih mungkin bakal ngasih skor sekitar 3 dari 5 ya, karena mungkin aku ambil contoh aja, misalkan pas kemarin itu baru musim corona, baru musim PSBB, itu aku lihat di berita di TV kalau misalkan beberapa pedagang sayur atau buah-buahan itu banyak yang emang nggak banyak pelanggan gitu, nggak banyak yang beli, karena kan emang pada takut ya masyarakat untuk keluar untuk belanja ke pasar. Nah, produk-produk pertanian itu yang kayak sayur dan buahnya itu akhirnya malah kayak dibagiin aja secara gratis kepada masyarakat yang mungkin lagi lalu lalang di sekitar pasar tersebut. Nah, kalau dari situ sendiri kan sangat mengurangi nilai ekonomi dari pedagang itu sendiri. Akibatnya kan sayur-sayur dan buahnya itu nggak terjual, otomatis dia nggak dapat uang apa-apa. Nah, padahal kalau dari aku lihat sendiri, di masa-masa PSBB ini banyak banget masyarakat yang emang menginovasikan apapun itu ya, nggak cuma pertanian, tapi barang-barang apapun itu bahkan diinovasikan, dibikin jadi lebih meningkat lagi, misalkan bentuknya bagaimana, atau mungkin fungsinya lebih dimaksimalkan lagi, menjadi barang yang memang lebih bermanfaat dan bisa dijual mungkin secara online atau mungkin dari offline pun juga bisa gitu. Nah, kalau menurutku dari itu aja sih belum terlalu dimaksimalkan dari pedagang-pedagang sayur dan buah-buahannya itu di masa PSBB. Kalau menurutku sih gitu, Kak. Oke, keren banget Kemal. Berarti Bek ternyata dari pandangan anak-anak teknologi pangan bahwa pengolahan hasil pertanian ini ada di skala 3 ya Bek. Tadi juga ada beberapa faktor ya, ternyata ada dari branding penyuluhannya yang belum apa ya, masih ditangkap beda oleh masyarakat. Terus ada pengolahan yang belum merata gitu ya Bek ternyata. Udah nih kita ngomongin apa tentang terolahnya pangan dengan baik dan sebagainya. Kalau di jurusan kalian sendiri nih, apa sih yang terlintas pikiran kalian kalau misalnya buat bikin inovasi mengenai ilmu cuaca yang dapat diterapkan buat jurusan kalian? Kan tadi udah mendengar nih beberapa pemaparan dari kita ataupun dapat insight antar teman juga, atau Kemal dapat insight di sini, Olive dapat insight, dan teman-teman yang lain juga dapat insight nih, bukan hanya dari kita tapi dari perkataan teman-teman di sini juga gitu. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian untuk menciptakan suatu inovasi nih di jurusan kalian masing-masing gitu mengenai ilmu cuaca ataupun iklim? Kan tadi kurang lebih semua hampir terdampak ya, baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Gimana nih pendapat dari Artika dulu deh. Gimana nih Artika? Kalau inovasi untuk di jurusan saya ya lebih ke ini tentang pengaturan penjadwalan tanam.
karena itu sangat penting ya, apalagi iklim-iklim di Indonesia ini kan kadang ya berubah-berubah, cuacanya nggak menentu. Jadi kita harus tahu jadwal-jadwal penentuan pola tanam yang baik digunakan. Itu sih untuk jurusan saya. Oke, terima kasih Artika. Lanjut siapa lagi nih, Bek? Tadi Artika udah bilang lebih ke kalender tanam ya, penjadwalan untuk penanaman. Lanjut siapa lagi nih, Bek? Kalau dari Hana Shiva nih, kalau menurut kamu ada kepikiran apa nggak buat inovasi yang bisa diterapkan? Oke, kalau dari saya sendiri, dari Agro tadi, benar sih yang dibilang Kak Atika itu yang tentang penjadwalan itu emang penting banget. Terus habis itu kayak penggunaan teknologi-teknologi lainnya, kayak penggunaan mulsa. Nah, itu tuh juga bisa juga ya digunain. Terus kayak banyak teknologi lainnya. Dan terus kita juga ada pemulihan tanaman sih di sini. Jadi pemulihan tanaman itu kita bisa buat kayak varietas baru yang bisa, karena kita kan nggak tahu iklim bakal berubah atau gimana. Tuh kata dosen aku kayak gitu. Jadi untuk pemulihan tanaman sendiri nanti jangka panjangnya kita akan buat tanaman yang bisa untuk di iklim yang bagaimanapun kita harus sudah siap gitu. Jadi sebenarnya dari komoditasnya sendiri juga harus dipersiapkan juga dari varietas tanamannya sendiri. Seperti itu sih kalau dari aku sendiri. Oke, keren banget, Bek. Ternyata tanaman itu bisa dimodifikasi gitu ya, Bek, untuk kualitas hasil yang lebih baik, dan itu nanti diterima juga oleh teman-teman dari teknologi pangan, Bek, diolah lagi gitu ya, Bek. Bener banget, Tra. Jadi kalau misalnya tuh udah kayak tadi kan Hana tuh udah ngomong kayak misalnya ada pemuliaan biar tanamannya tuh bisa di segala macam iklim gitu kan kondisi. Kalau misalnya kayak dari Kemal atau Olivia ada mau nambahin nggak, kayak kalau misalnya kalian kepikiran ada inovasi apa sih yang kalian bisa bikin yang bisa berdampak gitu? Kalau dari aku, karena memang cuaca dan iklim itu nggak berhubungan langsung dengan jurusanku, ya mungkin aku setuju dengan yang Hana bilang tadi, karena supaya petani itu bukan hanya menanam di waktunya saja gitu. Jadi mungkin di setiap iklim bisa nanam. Jadi gimana caranya supaya petani itu bisa nanam di setiap iklim? Mungkin ada suatu metode atau apa yang aku mungkin nggak ngerti juga masalah itu kan. Mungkin ya sekitaran itu sih. Dan tambahan kalau misalnya udah ada hasil panen yang udah ada gitu loh dari lahan. Nah, gimana mungkin bisa disesuaikan misalnya dipilih gitu hasil tanamannya yang bagus supaya mempermudah pengolahannya dan lain sebagainya. Tuh, karena aku juga nggak terlalu akrab dengan iklim dan cuaca, aku rasa itu jawaban yang cukup dari aku. Thank you. Oke. Kasih Olivia. Kalau dari Kemal ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin kalau dari aku sendiri lebih ke, ini bukan inovasi sih, tapi lebih ke pemanfaatan yang lebih mendalam lagi dari masing-masing, entah itu mungkin lebih ke perusahaan pengolahan makanannya ya, jadi atau perusahaan yang mengirim produk tanamannya itu, hasil panennya itu. Jadi misalkan jadi dari perusahaan pengirimannya itu akan tahu misalkan ramalan cuaca untuk hari ini atau besok atau lusa itu bagaimana, apakah hujan atau mungkin nggak hujan gitu, sunny gitu. Nah, kalau dari itu kan jadi kita bisa tahu misalkan takutnya kalau misalkan di suatu tempat atau di suatu jalan gitu, nanti kan banjir atau misalkan tiba-tiba longsor atau lain hal sebagainya. Nah, itu bisa dihindarkan dengan cara membaca ramalan cuaca terlebih dahulu, sehingga mungkin kalau misalkan emang harus hari itu barang-barang hasil pertanian itu dikirim, kita bisa mengambil alur atau jalan alternatif agar bisa tepat waktu untuk pengirimannya, dan juga hasil pengolahan makanannya itu di perusahaan juga tepat waktu dibikinnya, dan konsumen itu akan senang gitu, bisa diterima barang-barangnya tepat waktu semua. Seperti itu sih, Kak. Oke, keren banget Kemal. Aku juga sempat kepikiran tuh tentang pengiriman nih yang mempertimbangkan aspek dari cuaca. Kira-kira kan gimana sih hasil yang baru dipanen nih misalnya, atau dia itu udah semingguan nih di lahan. Nah, tapi kan
kalau misalnya nggak memperkirakan aspek cuaca, misal nih pengirimannya telat atau pengirimannya terhalang oleh gejala cuaca yang lain, itu kan bisa menghambat kerja kalian juga seperti kayak itu gitu. Kalau dari Celica gimana nih Celica? Kalau aku kurang lebih setuju sih sama semuanya, kayak kita menentukan kalender tanam, terus ramalan cuaca itu penting sih. Cuman kalau aku pribadi, misalnya seandainya kalau misalnya aku jadi seorang entrepreneur yang bergerak di industri pangan, aku bakal memilih untuk punya lahan sendiri, komoditas sendiri yang bisa aku atur sendiri untuk produk aku kan. Nah, untuk mencapai itu, justru aku kan juga pastinya, kita semua kalau idealnya pasti pengennya punya kualitas yang bagus lah, ini komoditasnya gitu kan. Nah, itu dia kenapa si kalender tanam itu penting. Karena kan nggak lucu kalau aku komoditasnya padi, terus udah dipanen, tiba-tiba hujan, basah semua padinya, kayak gitu kan, itu juga sangat mengganggu kalender tanam sama si ramalan cuaca tadi itu sih aku setuju. Oke, keren banget Bek, semuanya Bek. Memunculkan inovasi-inovasi baru Bek. Jadi kepikiran gitu ya, emang kadang tuh buat penentuan waktu kirim pun mungkin terlihat sepele, tapi ternyata tuh dampaknya lumayan banget kalau misalnya ke hasil produknya sendiri. Nah, buat selanjutnya ngapain nih, Rah? Nah, selanjutnya nih, pertanyaan dari kita. Sebenarnya dari teman-teman di sini, perlu nggak sih talk show atau diskusi antar jurusan yang berbeda ataupun berkaitan seperti ini untuk mewadahi aspirasi teman-teman nih, untuk bertukar pikiran ataupun semacam berdiskusi santai lah. Kira-kira forum-forum seperti ini gimana sih? Perlu nggak sih menurut teman-teman? Gitu, pandangan kalian terhadap forum-forum seperti ini. Dari siapa dulu nih, Bek? Boleh deh, tadi kan dari awal kita seringnya mulainya dari yang pertanian nih. Ya, langsung ke Kemal aja deh, langsung. Langsung, gas. Kemal, gimana nih Kemal? Menurutku sih perlu banget nih, apalagi kalau misalkan ada mahasiswa yang emang pengen mungkin melakukan penelitian bersama, atau mungkin bisa aja bikin wirausaha bareng gitu. Kan wirausaha itu kan nggak cuma dalam satu jurusan aja, mungkin kita perlu, ini misalkan saya teknologi pangan, terus kita join sama anak-anak pertanian, terus join juga sama anak-anak misalkan agribisnis atau perekonomian. Nah, nanti kan semuanya ikut berbaur, sehingga bisa dibilang apa ya, semua ilmu itu udah kekumpul semua, langsung tinggal digas aja penerapannya. Seperti itu sih, Kak. Wah, keren banget. Akuntansi tuh berkaitan ya sebenarnya juga. Bisa join tuh. Oke, Bek. Siapa lagi nih, Bek? Kita tanya, Bek. Boleh deh, dilanjut ke Celika dulu nih. Oke, Celika, silahkan. Setuju sih, ini perlu karena kita saling bertukar insight ya. Kayak tadi kalian juga dapat impact dari kita, insight baru dari kita, dan aku juga tahu gitu tentang iklim tuh kayak gimana, kayak gitu juga. Itu pasti berguna lah kalau ya walaupun tidak secara langsung pasti berguna lah, seenggaknya kalau misalnya keinget gitu, gue kemarin ngomongin ini nih sama BK sama yang lain-lain nih, hujan gini-gini gitu-gitu lah, pasti berpengaruh lah. Terus kayak gini apa ya, sharing-sharing ilmu tuh menarik. Jadi harus sering-sering lah kayak gini. Oke, thank you Makasih Celika. Siapa lagi nih, Bek? Boleh nih ke Hana. Oke, Hana, gimana nih Hana? Oke, jadi menurut aku benar sih kayak teman-teman bilang yang lainnya tuh emang penting banget ya bertukar pikiran gitu. Jadi kan sharing is caring gitu ya. Jadi tuh emang perlu banget sih, kayak aku juga dapat ilmu-ilmu baru dari teman-teman di sini, dan emang semuanya tuh emang membuat kalau satu ilmu tuh emang nggak cukup gitu loh. Jadi kita bakal harus ada rumpun-rumpun lainnya biar bisa sustain juga ke depannya gitu. Jadi emang perlu banget sih. Jadi kayak kita dapat ilmu baru, dan kita juga kayak ngasih info-info baru juga ke teman-teman yang lainnya. Jadi kayak bisa semakin luas lah pemikiran kita ke depannya. Itu sih kalau dari aku. Jadi penting banget gitu. Oke, mantap. Gimana, Bek? Lanjut deh, kita harus dengar satu-satu. Siapa tahu kan ada yang berbeda pandangan. Kalau dari Olivia gimana? Oke, Olivia. Gimana Olivia?
Kalau aku sama lah kayak yang lain, pastilah penting dan penting sekali malah karena dengan adanya forum-forum seperti ini kan udah momen yang sangat insightful banget karena memang kalau misalnya satu jurusan itu aku rasa nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak didukung oleh jurusan lain, nggak didukung dengan ilmu-ilmu lain. Jadi dengan adanya forum-forum seperti ini yang mungkin aku dan kawan-kawan yang kurang ketahui jadi ada ilmu baru gitu. Terus dengan adanya forum-forum seperti ini juga bisa dapat kenalan juga dengan teman-teman yang lain kan, bisa memperluas relasi juga. Kemudian dengan ada forum-forum seperti ini juga menyalurkan aspirasi kita mungkin kendala di dalam jurusan kita itu seperti ini. Jadi bisa berkolaborasi lebih tepatnya dengan jurusan-jurusan yang lain gitu. Pastilah, pasti penting. Semoga ada forum-forum lagi seperti ini. Oke, Thank you. keren banget Olivia. Thank you. Terakhir nih, Semoga Bek, ada lagi dari ya. dari Artika nih, gimana Artika? Kalau menurut saya ya perlu banget malahan kan. Karena perbedaan-perbedaan ilmu itu sangat menarik, apalagi digabungkan gitu kan. Jadi kita bisa tahu ilmu dari anak klimatologi, dari teknologi pangan gitu. Jadi semua itu sangat berkaitan, semua ilmu-ilmu itu sangat berkaitan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini baik untuk dikembangkan, apalagi untuk generasi-generasi sekarang. Itu sih dari saya. Oke, thank you Artika. Gimana Bek, kita udah mendengar nih semua aspirasi dari teman-teman yang ada di sini. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di sini, ada yang ingin ditanyakan nggak ke kita nih? Apa sih yang kalian pengen tahu, atau tadi kalian mendengarkan sesuatu tapi kurang jelas, kurang begitu paham, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman sekalian? Tadi kan kita banyak dengar tuh dari yang jurusan pertaniannya langsung. Soalnya kan sebenarnya kita juga jurusannya nggak langsung berhubungan juga kan. Kita cuma memang ngomongin cuaca sama iklim. Mungkin dari teknologi pangan juga ada yang pengen ditanyain juga tuh ke kita nih. Ya, gimana teman-teman? Yuk, jangan malu-malu guys. Sikat aja. Kayaknya kalau nggak ada pertanyaan, mungkin udah waktu ditutup nih kayaknya, Ra. Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari teman-teman, belum kepikiran nih sekarang. Oke, nggak apa-apa. Ini beneran nggak ada. Kan dari tadi kita kayak tanya-tanya terus ke kalian nih, kayak aduh kita dapat banyak banget insight, apalagi dari Tekpang tuh kayak menarik banget, dari yang kopi, Iya, dari coklat. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, Bek, sepertinya belum ada Bek untuk saat ini. Kalau gitu, gimana Bek? Kita ini dulu deh, sebelum ditutup, kita foto bareng dulu. Oke, gas. Ya, mungkin Gita dari 4 bisa. Pakai lighting dulu ya. Oke, gaskan. Oke, Gita mungkin bisa open kamera. Yuk, pakai lighting. Jejes bisa yang motoin, Jejes? Oke, sip. Udah siap? Aman? Oke deh. Aman ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Nah, udah di pengunjung acara nih, Ra. Ada sepatah dua kata gitu dari kamu, Ra. Oke, terima kasih nih kepada teman-teman sekalian yang udah mau membantu memenuhi tugas kami, tapi selain itu juga mau mendengarkan apa yang telah kami paparkan, dan juga teman-teman terima kasih juga atas insight-insight-nya. Terus juga terima kasih kepada Pak Joko juga yang telah membuat inovasi UTS seperti ini. Jadi kami lebih
terbuka gitu terhadap jurusan lain, nggak seperti UTS-UTS yang lainnya gitu. Terima kasih Pak Joko. Terus terima kasih teman-teman sekalian, kalian sangat menginspirasi. Oke, thank you. Gimana nih dari Dari BK, aku Haikal? juga mau nambahin nih, makasih banget sih udah nyempetin waktu buat kita diskusi bareng gini. Soalnya emang kata Aura kan tadi kita beneran mendapatkan insight baru. Terus kayak emang bener sih kalau misalnya kita mau bikin startup tuh nggak bisa satu jurusan tuh berdiri sendiri. Pasti butuh dari teknologi, dari akuntansi, itu pasti butuh sih. Jadi kalau misalnya ada di lain kesempatan bisa adain kayak gini lagi, gas banget nggak sih, Ra? Gaskan back. Itu aja sih dari aku. Oke, dari Jessica, gimana Jessica? Oke, dari aku makasih buat teman-teman semua dari Kemal, Selika, Olivia, Hana, Artika, sama Gita, dan teman-teman dari meteorologi juga, Aura, Haikal, sama BK, udah sudah mengikuti acara ini, dan semoga ilmunya yang kita kasih dan juga insight-insight yang dari kalian dan dari kita juga bisa berguna untuk kedepannya. Oke, dari Haikal, gimana Haikal? Kalau dari aku sebelumnya udah disampaikan sama teman-teman, terus aku juga terima kasih nih buat teman-teman yang udah sempatin waktunya hadir di sini. Terus aku harap kita juga bisa berkolaborasi ke depannya gitu, teman-teman. Gitu sih dari aku. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih udah mau join dan bantu kita. Semoga teman-teman sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh, Thank you. Terima kasih Semangat semuanya. guys. Semangat UTS-nya, Cika. Semoga Semangat UTS. Just stop recording dulu, Jess. Iya.